TKI sederhana ini mengembalikan tas berisi uang ratusan juta milik CEO cantik. Tapi yang ia terima sebagai balasan bukan uang, melainkan sesuatu yang tak terduga. Pagi itu, udara masih terasa lembab setelah hujan semalam. Jalan aspal yang menghubungkan rumah Iwan ke warung sembako di ujung gang tampak sepi. 5 tahun bekerja di Korea membuatnya sempat mencicipi hidup mapan. Tapi kini segalanya kembali sederhana. Kaos merah marun yang mulai pudar, celana panjang hitam yang agak longgar, dan sandal jepit yang setia menemaninya, itulah Iwan hari ini. Langkahnya mendadak terhenti di pinggir jalan berumput. Di sana, tergeletak sebuah tas besar berwarna hitam. Resletingnya sedikit terbuka, menampakkan tumpukan amplop tebal berisi uang. Iwan menelan ludah. Tangannya gemetar saat menarik tas itu menjauh dari jalan. Ya ampun, ini uang beneran? Bisiknya lirih. Ia membuka sedikit amplop teratas, uang ratusan ribu tersusun rapi. Jumlahnya, mungkin ratusan juta. Cukup untuk membeli motor, bahkan rumah kecil. Tapi saat itu juga, hatinya mulai berdebat antara keinginan dan nurani. Ia duduk di pinggir jalan, menatap tas itu lama. Pikiran buruk sempat muncul, tapi secepat itu pula hilang, tergantikan oleh suara lembut dari masa lalu, suara ibunya. Uang haram bikin hidupmu susah, Wan. Iwan menghela napas panjang. Ia mulai mencari petunjuk siapa pemiliknya. Di antara amplop-amplop itu, ada selembar kartu nama dengan logo perusahaan, Rena Ardana, CEO PT Ravenna Group. Nama itu asing, tapi alamat di bawahnya jelas. Sebuah kompleks perumahan elit, sekitar 1 jam dari tempatnya berdiri. Tanpa pikir panjang, Iwan menutup tas itu rapat-rapat dan menggendongnya seperti bayi. Semoga ini jalan rezeki yang benar, gumamnya pelan. Sore harinya, setelah menumpang bus tua dan berjalan kaki beberapa blok, Iwan akhirnya tiba di depan sebuah pagar hitam tinggi. Di baliknya, berdiri rumah megah berarsitektur modern. Ia menelan ludah, lalu menekan bel pelan. Suara lembut terdengar dari intercom. "Halo, siapa ya?" "Permisi, Bu. Saya Iwan. Saya nemu tas atas nama Ibu Rena." Suara di seberang mendadak berubah panik. "Apa? Kamu tunggu di situ." Tak lama, pagar otomatis terbuka perlahan. Dari dalam, muncul seorang wanita berambut coklat panjang, berpenampilan elegan. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya tegas. Rena, pemilik tas itu, berdiri di ambang pintu, napasnya masih terengah. "Itu tas saya?" tanyanya cepat. "Iya, Bu. Saya nemu di pinggir jalan tadi," jawab Iwan gugup, menunduk sopan. Rena segera mengambil tas itu, memeriksa isinya, lalu tersenyum lega. "Ya Tuhan, aku kira hilang di bandara. Terima kasih banyak. Siapa tadi namanya?" "Iwan, Bu." "Iwan," ucap Rena pelan, seperti mengingat-ingat namanya. "Masuk dulu, Iwan. Aku nggak bisa cuma bilang terima kasih begini aja." Iwan sempat menolak, tapi Rena menatapnya lembut, lalu berkata dengan nada menenangkan. "Tenang saja, aku nggak menggigit. Ayo masuk." Ia mengikuti langkah Rena melewati halaman luas dengan taman kecil dan kolam ikan. Begitu masuk ruang tamu, Iwan terpana. Segalanya tampak berkilau dan tertata sempurna, seolah rumah itu bukan dari dunia yang sama dengan kehidupannya yang sederhana. "Duduk dulu, Iwan," ujar Rena sambil menepuk sofa abu lembut. "Kamu dari mana?" "Sekitar sejam dari sini, Bu. Dulu sempat kerja di Korea." "Oh, TKI, ya? Pantas kulit kamu bersih banget," katanya sambil tersenyum kecil. Senyumnya lembut, tapi cukup untuk membuat Iwan salah tingkah. "Ah, cuma kerja biasa, Bu," jawabnya gugup. Rena menatapnya beberapa detik. Tatapannya tajam tapi hangat. "Kamu jujur ya, Iwan? Banyak orang mungkin bakal kabur bawa uang segitu. Kalau bukan rezeki saya, buat apa saya ambil, Bu?" Rena tersenyum, kali ini lebih tulus. "Kamu anak baik. Dunia butuh orang kaya kamu."
Ia berdiri dan berjalan menuju tangga. Tunggu sebentar, ya. Aku mau ambil sesuatu. Lalu dengan nada yang lebih lembut, ia menambahkan, kalau mau, ikut aja ke atas. Kalimat itu membuat dada Iwan berdebar aneh. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa detik kemudian, dari lantai atas terdengar lagi suara Rena. Iwan, sini aja, daripada bengong di situ. Dengan langkah pelan, Iwan menaiki tangga. Dinding rumah itu dipenuhi lukisan abstrak mahal, aroma mawar tercium dari setiap sudut. Sesampainya di lantai 2, ia melihat Rena berdiri di depan sebuah kamar yang pintunya terbuka. Masuk aja, katanya dengan senyum lembut. Kamu nggak usah canggung. Kamar itu luas, bersih, dan wangi. Di meja rias, tergeletak dokumen dan tas tangan. Rena berdiri di samping ranjang, menatap Iwan yang masih ragu. Duduk aja, Iwan. Ia menurut, meski jantungnya berdetak cepat. Saya ini sebenarnya takut banget tadi, ucap Rena lirih. Tas itu isinya uang gaji karyawan. Kalau hilang, bisa berantakan semua. Rena tersenyum tipis, menatap Iwan. Kamu tahu nggak? Saya hampir nangis waktu kamu bilang nemuin tas itu. Saya cuma ngelakuin yang benar, Bu, jawab Iwan pelan. Rena memandangnya lama, matanya lembut tapi tajam. Masih muda, tampan, jujur, jarang saya ketemu laki-laki kayak kamu. Iwan menunduk, menahan senyum malu. Rena tertawa kecil, suaranya lembut seperti desiran angin sore. Kamu ini terlalu polos, Iwan, tapi saya suka. Ia lalu berjalan perlahan ke arah meja, mengambil sebuah amplop, dan meletakkannya di samping tempat duduk Iwan. Ini cuma sedikit tanda terima kasih. Terimalah. Iwan menatap amplop itu lama, tapi tangannya enggan bergerak. Bu, saya ikhlas nolong. Nggak perlu dibayar. Rena menatapnya lebih dalam, matanya memantulkan cahaya sore dari jendela. Imbalan itu nggak selalu soal uang, Iwan, ucapnya pelan, suaranya menurun nyaris berbisik. Kadang, ada hal lain yang lebih menyenangkan. Iwan terdiam. Ia menelan ludah, tak tahu apakah harus menatap atau menunduk. Suasana kamar mendadak hening, hanya suara jarum jam yang terdengar berdetak perlahan. Rena masih memandangi Iwan, tatapannya sulit diartikan. Antara kagum, penasaran, dan sedikit bingung. Sementara Iwan menunduk, mencoba menjaga sopan santun. Amplop di atas ranjang itu tetap tak tersentuh. Rena menghela napas pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Kamu tahu, Iwan, orang-orang di sekitar saya kebanyakan cuma mau manfaatin saya, katanya lirih. Asisten, rekan kerja, bahkan orang yang saya kira teman. Ia menatap jauh ke arah jendela. Makanya waktu kamu datang cuma buat balikin tas saya jujur agak kaget. Saya cuma pengen tenang, Bu, jawab Iwan jujur. Dulu waktu kerja di Korea, saya sering lihat orang kehilangan dirinya sendiri, cuma gara-gara uang. Rena menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kamu beda, Iwan. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela besar yang terbuka sebagian. Sinar matahari sore menembus tirai, menyoroti rambutnya yang coklat muda berkilau. Kamu lagi kerja sekarang? Tanya Rena, menoleh pelan. Belum, Bu. Baru balik kampung 3 bulan lalu, jawab Iwan. Rena menatapnya penuh arti. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu kerja di sini? Iwan terdiam. Kerja? Di rumah ibu? Rena mengangguk pelan. Saya butuh orang yang bisa saya percaya. Nggak harus pintar, tapi jujur. Dan kamu, cocok banget buat itu. Iwan sempat ragu. Tapi saya nggak tahu kerja apa yang bisa saya bantu, Bu. Rena berjalan mendekat. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah. Bantu urusan rumah. Kadang temani saya kalau ada rapat di luar kota. Gajinya akan saya sesuaikan, ujarnya lembut. Nada suaranya tenang, tapi di balik tatapannya, Iwan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan,
campuran ketulusan dan rasa penasaran. Ia hanya menunduk, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Rena menepuk bahunya pelan. Pikirin dulu aja. Tapi kalau kamu setuju, saya ingin kamu mulai besok. Iwan akhirnya mengangguk perlahan. Baik, Bu. Saya pikir itu kehormatan besar buat saya. Rena tersenyum tipis. Tapi di matanya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa senang. Keesokan paginya, Iwan datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam yang sudah disetrika rapi. Di tangannya, ada sebungkus kecil jajanan pasar, lupis dan risol, yang ia beli di warung. Saat bel rumah berbunyi, Rena sendiri yang membuka pintu. Pagi itu ia tampak berbeda. Tanpa blazer, tanpa dandanan formal. Hanya mengenakan blus longgar warna krem dan celana panjang putih. Rambutnya diikat santai. Tapi tetap saja, pesonanya membuat Iwan salah tingkah. Pagi, Iwan. Kamu tepat waktu, sapa Rena sambil tersenyum. Iya, Bu. Saya bawa sedikit makanan dari warung, buat sarapan bareng, kalau ibu nggak keberatan. Rena tertawa kecil. Wah, manis banget. Jarang ada yang perhatian gini sama saya. Mereka pun sarapan bersama di meja dapur besar yang terasa hangat pagi itu. Iwan bercerita tentang kehidupannya di Korea, tentang dinginnya musim salju, kerasnya kerja pabrik, dan rindunya pada nasi hangat rumah. Rena mendengarkan dengan saksama. Kadang tersenyum, kadang tertawa kecil. Jadi kamu tinggal sendirian di sana selama 5 tahun? Tanyanya. Iya, Bu. Cuma punya teman sesama TKI. Hidupnya ya kerja, makan, tidur. Pasti sepi ya. Iwan tersenyum tipis. Sekarang udah enggak, Bu. Ucapan itu membuat Rena terdiam. Ia menunduk sedikit, lalu tersenyum samar. Ada sesuatu di udara pagi itu, tenang, tapi hangat. Tak perlu diucapkan, tapi terasa. Setelah sarapan, Rena mulai menjelaskan tugas-tugas Iwan. Ia akan membantu mengurus taman kecil di belakang rumah, menjaga kebersihan garasi, dan sesekali menemani Rena ke kantor bila diperlukan. Namun di tengah penjelasan itu, Rena menatap Iwan dengan lembut. Kalau kamu kerja di sini, anggap aja rumah sendiri ya, ucapnya pelan. Tapi satu hal, saya nggak suka formalitas. Nggak usah panggil, Bu. Panggil aja Rena. Iwan tampak ragu. Nggak sopan, Bu. Maksud saya Kak Rena. Rena tertawa kecil. Sudah, cukup panggil Rena. Biar terasa lebih akrab. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Iwan bekerja dengan rajin. Menyapu taman, memperbaiki keran bocor, membantu Rena mengangkat dokumen dari mobil setiap kali ia pulang dari kantor. Rumah besar yang dulu terasa sepi, kini perlahan hidup kembali. Rena mulai terbiasa memanggil Iwan untuk hal-hal kecil. Iwan, tolong ambilkan air. Iwan, temani saya ke toko bunga. Kadang suaranya lembut, kadang setengah bercanda. Tapi setiap kali Iwan menatapnya, Rena pura-pura tidak sadar bahwa pipinya mulai memanas. Dan dari hari ke hari, keduanya semakin terbiasa satu sama lain. Tak ada janji, tak ada kata cinta, tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan, seperti bunga yang menunggu saatnya mekar di antara kesibukan dan keheningan. Sore itu, langit mulai berwarna jingga. Rena duduk di teras belakang rumahnya, dia menatap senja yang perlahan turun. Dari arah dapur, Iwan datang membawa secangkir teh melati hangat. Ini, Rena, katanya pelan, masih terdengar canggung tanpa sebutan, Bu, di depan namanya. Rena tersenyum kecil, matanya teduh. Nah, begitu, aku lebih suka kalau kamu panggil nama aku aja, ucapnya sambil menyeruput teh. Lalu, dengan nada ingin tahu, ia bertanya, Iwan, kamu belum punya pacar? Iwan tersenyum malu. Belum, Bu. Maksudnya belum, Rena. Waktu di Korea mana sempat mikirin begituan. Rena tertawa pelan, matanya lembut. Kalau sekarang,
Iwan menatapnya bingung, lalu menjawab pelan, "Entahlah, kayaknya belum waktunya juga." Rena menatap lama, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. "Kamu tahu, kadang waktu itu datang tanpa permisi. Nggak bisa ditunda." Ucapannya terdengar ringan, tapi entah kenapa dada Iwan terasa sesak. Ia berdeham kecil, mencoba mengganti topik. "Rumah ini besar banget, tapi cuma kamu sendiri yang tinggal, ya?" Rena menunduk sejenak, lalu menjawab lirih, "Iya, suami saya udah lama meninggal." Iwan buru-buru berkata, "Maaf." Rena menggeleng lembut, "Nggak apa-apa. Aku udah terbiasa sendiri. Tapi sejak kamu datang, rumah ini rasanya nggak sepi lagi." Iwan terdiam. Angin sore membawa aroma teh melati dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, perasaan hangat yang belum sempat mereka beri nama. Malamnya, saat Iwan kembali ke kamar di rumah belakang, pikirannya masih melayang pada senyum Rena di bawah cahaya senja. Ada sesuatu yang berubah di hatinya, sesuatu yang ia takuti, tapi diam-diam ia tunggu. Beberapa hari kemudian, Rena memintanya menemaninya ke kantor pusat perusahaan. Iwan sempat gugup. Gedung tinggi itu membuatnya merasa kecil. Tapi Rena menepuk bahunya dan berkata lembut, "Tenang aja, Iwan. Kamu cuma temani aku, gak ada yang aneh." Di lobi megah itu, orang-orang berlalu lalang dengan jas rapi dan wajah serius. Iwan menunduk, merasa seperti ikan kecil di tengah lautan orang dewasa. Rena memperkenalkannya kepada beberapa staf senior. "Ini Iwan, yang bantu aku di rumah. Jangan kaget ya, dia baru balik dari Korea." Beberapa staf tersenyum ramah. Iwan membalas sopan, tapi di hatinya ia sadar betul. Ia hanyalah mantan TKI sederhana di antara mereka yang sudah mapan. Rena menuntunnya masuk ruang rapat dan berbisik, "Duduk di sini aja, jangan takut, ya." Pertemuan dimulai. Iwan hanya diam mendengar, tapi diam-diam ia mengagumi cara Rena berbicara. Tegas, jelas, tapi tetap lembut. Ia melihat sisi lain dari wanita itu, sisi yang membuatnya kagum, sekaligus hangat. Setelah rapat selesai, Rena menepuk pundaknya. "Gimana? Nggak terlalu menakutkan kan?" Iwan tersenyum. "Nggak, Rena. Saya cuma kagum aja." Rena tertawa kecil. "Kamu tuh jujur, polos, dan gampang terkesan. Itu yang bikin kamu beda. Di tempat kayak gini, gak banyak orang kayak kamu." Dalam perjalanan pulang, Rena menatapnya serius tapi lembut. "Iwan, aku gak cuma butuh asisten. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya, bukan cuma soal kerja, tapi juga soal hati." Iwan tercekat, menelan ludah. Ia paham makna kata-kata itu, tapi tak tahu harus berkata apa. "Rena," suaranya pelan, nyaris berbisik, "saya akan berusaha sebaik mungkin." Rena tersenyum, menepuk punggungnya sekali. "Itu cukup untuk sekarang. Tapi percayalah, kita akan banyak belajar dari satu sama lain." Malam itu, rumah terasa tenang. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahutan dengan hembusan angin dari taman. Iwan berjalan menuju kamarnya, menaruh tas, dan menarik napas panjang. Di ruang tamu, Rena masih duduk di depan laptop. Lampu hangat memantulkan cahaya lembut di wajahnya. Ada senyum kecil di bibirnya, entah karena apa. "Rena," panggil Iwan perlahan, "saya mau tidur dulu. Besok pagi saya siap bantu lagi." Rena menoleh, matanya lembut. "Iwan, sebentar. Duduk dulu di sini." Ia menepuk kursi di sampingnya. Iwan ragu, tapi akhirnya duduk. Suasana tiba-tiba berbeda. Bukan lagi antara atasan dan bawahan, tapi dua jiwa yang sama-sama kesepian. Rena menutup laptop, lalu menatapnya dalam. "Kamu tahu, sejak kamu datang, rumah ini rasanya nggak sepi lagi. Kadang aku suka ketawa sendiri karena hal-hal kecil, dan itu rasanya nyaman." Iwan menunduk, wajahnya memanas. "Saya juga senang, Rena," katanya gugup. Rena tersenyum, menepuk pundaknya lembut. "Lihat,
Kamu masih polos banget. Tapi itu justru yang bikin kamu berbeda. Di sekelilingku, banyak orang sibuk dengan diri sendiri. Jarang ada yang benar-benar tulus. Iwan terdiam. Matanya tak lepas dari sosok Rena yang berdiri di hadapannya. Ada getaran halus di hatinya, campuran antara kagum, hormat, dan sesuatu yang belum berani ia namai. Ia sadar, hubungan mereka kini bukan sekadar antara majikan dan asisten. Ada kepercayaan, perhatian, dan kehangatan yang sulit dijelaskan dengan kata. Rena berdiri, melangkah pelan ke arah jendela besar yang terbuka sebagian. Angin malam menyusup lembut, menerpa rambutnya yang jatuh di bahu. "Besok kita ada rapat lagi sama beberapa investor," katanya pelan. "Tapi tenang aja, kamu cuma ikut. Nggak perlu ngomong banyak." Iwan tersenyum kecil, antara lega dan gugup. Ia tahu, pekerjaan ini bukan cuma soal membersihkan rumah atau menyiapkan berkas. Tapi juga soal belajar memahami seseorang yang begitu kompleks dan berbeda. Malam itu, ketika ia mencoba memejamkan mata, bayangan senyum Rena masih terlintas jelas di kepalanya. Entah kenapa, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Pelan, tak tergesa-gesa, tapi pasti. Beberapa hari berlalu, Iwan mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia menemani Rena ke kantor, membantu mengatur taman, bahkan duduk di ruang kerja sambil menunggu pekerjaan selesai. Namun, kedekatan itu perlahan membawa perasaan yang tak ia sadari. Setiap kali Rena tersenyum hangat, setiap kali tangannya menepuk bahu dengan lembut, dada Iwan berdebar tak karuan. Ia mulai berpikir, mungkin perhatian Rena bukan sekadar kebaikan. Mungkin ada sesuatu yang lebih. Suatu sore, ketika Rena menepuk punggungnya setelah menyiapkan dokumen, Iwan memberanikan diri. "Rena," suaranya gugup. "Saya mau nanya sesuatu." Rena menatapnya heran. "Apa? Apakah Rena suka sama saya?" Suasana langsung hening. Iwan menunduk, wajahnya memerah, tapi suaranya tetap pelan. "Saya cuma nggak mau salah paham. Tapi saya ngerasa ada sesuatu." Rena menarik napas panjang. "Iwan, kamu salah paham," ujarnya lembut. "Aku cuma pengen membalas kebaikanmu. Waktu kamu balikin tas saya, itu aja udah lebih dari cukup. Semua perhatian ini, ya karena itu. Nggak lebih." Iwan terdiam. Ada malu, tapi juga lega di dalam dadanya. Rena tersenyum tipis. "Kamu anak baik, jujur, polos. Itu yang bikin kamu berbeda. Tapi jangan salah tafsir lagi ya." Iwan menunduk, menelan rasa canggungnya. "Iya, Rena. Saya mengerti sekarang." Malam itu, ia tidur dengan hati yang tenang namun penuh renungan. Ia sadar, kadang, kebaikan seseorang bisa jadi jembatan yang mudah disalahartikan. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Tak ada lagi salah paham. Rumah besar itu kembali terasa nyaman. Iwan kembali fokus membantu Rena, mengurus rumah, menemani ke kantor, bahkan duduk mendengarkan rapat dengan tenang. Rena tetap hangat, tetap ramah, tapi kini dengan batas yang jelas. Kadang ia menegur Iwan dengan lembut, kadang menggoda dengan tawa ringan, seolah mereka sudah lama bersahabat. Sore itu, setelah seharian penuh bekerja, Iwan duduk di teras, memandangi taman kecil yang dirawatnya sendiri. Langit mulai berwarna jingga. Rena datang membawa 2 cangkir teh hangat dan sepiring kudapan kecil. "Iwan, sini. Duduk sama saya," katanya santai. Iwan tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Tak ada kecanggungan di antara mereka, hanya ketenangan yang tumbuh dari saling percaya. Rena menyeruput teh pelan, lalu menatap Iwan dengan senyum tulus. "Kamu tahu, Iwan, saya senang kamu di sini. Bukan cuma karena kamu balikin tas saya, tapi karena kamu bikin rumah ini hidup lagi. Kamu bikin saya nggak merasa sendirian." Iwan tersenyum hangat. "Saya juga senang, Rena. Rasanya nyaman di sini." Rena tertawa kecil. Senja turun pelan, menemani percakapan sederhana itu.
Suara mereka berpadu dengan gemericik air kolam dan semilir angin sore. Tak ada salah paham, tak ada debar yang menyesakan, hanya dua hati yang belajar arti ketulusan, kebaikan, dan penghargaan. Hubungan mereka kini sederhana, tapi nyata. Bukan karena cinta yang salah tafsir, tapi karena saling menghargai dan mengerti.